kali ini saya akan mengarahkan bonsai Shantiki teman-teman ya, yang dulu pernah saya press habis teman-teman. Jadi sampai daunnya habis ya, bisa dilihat di video saya sebelumnya ya, pengepresan bonsai Shantiki. Nah ini contoh gambar yang waktu saya press dulu teman-teman, bisa dilihat ya. Nah ini ketika baru dapat teman-teman, sangat melebar ya, tidak proporsional ya. Nah ini ketika saya press kemarin teman-teman ya, 8 bulanan yang lalu ya, bisa dilihat dari yang tadi melebar, ini enggak ada daunnya teman-teman ya. Kenapa harus saya press teman-teman ya? Jadi dulu waktu teman beli itu, bonsai ini tahapannya sangat kurang teman-teman ya. Jadi diarahkan kawat memanjang, potong ujung, terus belum seimbang, terkadang sudah ditata ya. Kalau keseimbangannya sudah sepertiga atau gimana nggak masalah teman-teman ya. Nah seperti ini kita, meskipun ini ada yang kering teman-teman ya, tapi kita lihat itu, kita melihatnya ini teman-teman, keseluruhan, dari bentuk keseluruhan. Jadi cabang-cabang pun harus seimbang ya mestinya ya. Jangan belum imbang terus dipotong, dikawati, dirimbunkan ya. Ya itu sah-sah saja teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, jadi nggak mantep gitu loh. Jadi proporsi kebesaran batang cabang itu kalau seimbang itu lebih kokoh teman-teman ya. Jadi lebih kompak, kita melihatnya itu enak gitu loh. Makanya Shantiki pun saya press dulu teman-teman ya. Ini waktu saya press dulu ya, banyak komen-komen ya, kok berani, kok nggak mati gitu ya. Nah ini nyatanya tambah subur teman-teman ya. Ya ada sebagian cabang yang mati, 1-2 ada ya, tapi kebetulan ini subur normal, ini malah lebih subur dari sebelumnya. Nah mungkin jenis Shantiki itu kan jenisnya ada banyak teman-teman ya. Ada yang bisa dipres, ada yang tidak ya. Jadi kalau menurut saya ini Shantiki yang jenis bandel teman-teman ya. Nggak tahu saya jenis Shantiki apa itu yang saya tandai yang Shantiki bandel itu daunnya besar rapet teman-teman ya. Ada yang daun kecil memanjang pun ada. Nah itu terkadang agak rawan yang itu ya. Kalau di Bojonegoro teman-teman, soalnya di sini tuh teman-teman yang sudah itu katanya Shantiki itu susah kalau di Bojonegoro sini ya. Nah ini akan langsung aja kita arahkan teman-teman ya. Kita pilih, kita arahkan, kita tata desainnya ini ya. Nah bisa dilihat teman-teman ya. Jadi ini sangat subur sekali ini. Nah ini sekarang dari kebesaran batangnya sama cabang itu sudah agak seimbang teman-teman ya. Yang ini dulu ini masih kecil-kecil teman-teman. Nah ini pertumbuhan subur kelihatan ini, baru dipotong ini. Ini akan kita tata ruang-ruangnya teman-teman ya. Kita pilih yang di ketiak ini teman-teman ya, yang nggak terpakai kita buang. Ini ada titik tumbuh di ketiak, kita biarkan teman-teman ya. Nanti bisa untuk mengganti generasi yang ini ya. Ya seperti ini dulu mati teman-teman, saya potong. Tapi ada ini teman-teman. Ini dulu masih kecil, sekarang sudah besar, nanti ini bisa dibesarkan. Jadi ya harus sabar teman-teman kalau mau bikin bonsai yang tahapan yang proporsi keseimbangan batang dan cabang seimbang, itu sabar teman-teman ya. Kalau kita butuh indah, cepat, ayu ya, belum imbang kita arahkan. Jadi kita tata kerumpul-kerumpul gitu ya. Jadi meskipun itu Shantiki teman-teman ya. Jadi ini saya loh teman-teman ya. Kalau nggak seimbang, kurang jauh di tata rimbun ayu kerumpul-kerumpul itu rasanya kurang sreg gitu loh teman-teman ya. Ya jadi jangan disamakan dengan di sana-sana ya. Oh memang Shantiki harus begini, jangan. Jadi saya serut, jenis apapun ya harus proporsi keseimbangannya harus seimbang teman-teman ya.
batang segini nanti cabangnya serokok-rokok sudah dirimbun ayu. Kalau santiki kan cepet rimbun dan potong-potong nanti dia cepet rimbun ya kalau subur ya. Ini sedikit kita arahkan teman-teman. Ini pengarahan cabang baru ya. Ya memang agak lama untuk santiki kita main tahap ya. Seimbangan agak lama tuh. Jadi seperti bonsai santiki ini kan daun sebenarnya nggak boleh di-pruning habis teman-teman ya. Jadi kalau kontes itu ditampilkan ya pasti sama daun itu yang banyak teman-teman ya. Nggak mungkin daun di-pruning soalnya juga rawan mati ya. Nah dari situ keseimbangan batang ini nggak begitu terlihat teman-teman ya. Kalau ditampilkan di kontes ya tahunya sudah rimbun-rimbun ruang dimensi sudah enak itu sudah ya. Itu yang banyak ya. Saya melihat itu kadang seperti itu ya. Terkadang ya, ini nggak semua teman-teman ya. Terkadang itu dia main gerumbul-gerumbul ruang-ruang dimensi ini diindahkan lah. Tapi kalau untuk saya pribadi saya nggak mantep teman-teman kalau sama pohon besar segini cabang serokok-rokok asal rimbun. Saya seperti bisa dilihat seperti tadi ya foto sebelumnya itu, waduh, jadi kalau diangkat tuh bonsai itu gini teman-teman, jadi parah ya, saking kecilnya sudah kebanyakan cabang dan ranting yang rimbun ya. Kalau keseimbangannya tercukupi, dia tahapan dia tidak akan gini kalau diangkat. Seperti ini tadi diangkat tidak begitu goyang. Ini versi saya teman-teman ya. Jadi nggak usah dibandingkan sama versi sana. Oh itu salah, ini salah, enggak. Tidak ada yang salah teman-teman. Ini cuman saya pribadi ya. Jadi saya tetap pakai tahapan teman-teman ya. Jadi nggak saya paksa. Belum imbang saya indah-indahkan, saya arahkan, tertata rajin, potong-potong ranting, nanti sudah rimbun itu enggak. Nah seperti ini akan saya potong sini teman-teman ya. Saya potong sini, saya potong sini ya. Nanti dia seandainya butuh di sini, ini kan banyak cabang ya di sini ya, kita bisa pakai ini. Nanti tetap intinya cabang ini bisa mengerucut sampai habisnya perantingan ujung ya. Jadi enggak dari pangkal terus besarnya enggak ya. Bonsai itu kan kita punya insting sendiri-sendiri, imajinasi sendiri, teknik sendiri teman-teman, enggak ada yang sama ya. Meskipun bentuknya pohon hampir serupa tapi pengerjaannya terkadang tidak sama ya. Kita nggak bisa itu salah itu benar, nggak bisa ya. Jadi biar juri nanti yang menilai aja seperti itu ya. Ya teman-teman bisa menilai sendiri pohon itu antara batang cabang itu seimbang tidak enak itu dilihat kan teman-teman tahu sendiri ya. Batang segini, cabang segini, apa di alam seperti itu ya kan enggak teman-teman ya. Tetap cabang 1, 2, 3 itu tetap keseimbangannya tetap terpenuhi kalau barang seperti ini ya. Lain kalau bunjin atau ekspresionis atau yang selenting itu masih bisa ya kalau seperti itu. Yang sudah enggak ngawat nggak perlu dikawat teman-teman, kita tinggal motongnya aja ya. Jadi untuk kriteria penilaian mungkin di kontes atau di mana teman-teman ya, itu penilaian itu memenuhi proporsi keseluruhan teman-teman ya, tidak hanya tahapan ya. Jadi tahapan aja tidak cukup. Tahapan kalau penataan ruang-ruangnya tidak enak kan ya, saling bertabrakan, nyilang kan juga ngurangi nilai juga teman-teman ya. Menang di tahapan nanti pembukaan ruang-ruang dimensinya kalah, pembukaan ruang dimensinya enak indah, tahapannya kurang.
Masih ada lagi nanti ketua kematangan, keserasian, gerak dasar awal itu lah, itu mulai dari akar sampai ke ujung mahkota. Jadi tapi yang intinya tahapan itu dasar teman-teman menurut saya ya. Membikin bonsai itu tahapan dari proporsi kebesaran batang, tahapan pengerucutan, mulai potong, tumbuh, potong, itu dasar, itu menurut saya dasar untuk membuat bonsai ya. Jadi itu pun tidak semua jenis, tidak semua bentuk dan gaya ya. Lain kalau bunjin mungkin butuh memanjang ke bawah, nah tahapannya juga harus panjang. Intinya dari pangkal batang ini, seandainya cabang dari pangkal batang ini dia mengerucut sampai habis perantingan ya, sampai habisnya proporsi kelebaran atau kepanjangannya. Teman-teman sendiri mungkin pohon milih yang ngepen, iya kan? Pasti teman-teman kalau beli pohon bikin programan apa kimeng hibrid, mungkin teman-teman milih yang ngepen ya, nggak mungkin yang nggak ngepen ya, besar dari bawah pasti kan ngepen ya. Cabang pun juga gitu teman-teman. Dan dari di alam pun terkadang ya tidak seluruh pohon ya, tapi kebanyakan pohon itu dari pangkalnya sini sampai habisnya sesuai proporsinya dia kan membesar di batang, tidak jari sejari sampai ujung sini ya. Jadi membuat bonsai zaman sekarang yang dengan teori pengegronan atau peliharaan yang cepat harus dilakukan tahapan itu mutlak teman-teman ya. Dari barang alam tahapan itu mutlak, kecuali tanaman kecuali pengerjaan zaman dulu teman-teman. Ada ya zaman dulu orang membuat bonsai itu jadi lubangnya bawah ditutup, lubang bawah ditutup agar air tidak bisa keluar. Nah itu juga proses pengerdilan teman-teman ya. Jadi di video yang dulu saya ada bonsai asem, jadi sudah umur puluhan tahun dia tidak bisa tinggi tapi dia tumbuh. Nah, tapi dia nggak bisa menjulur teman-teman karena di sini itu penuh media, akar-akar itu nggak bisa kemana-mana. Jadi pasukan makannya minim. Seperti di alam seandainya kita dapat pohon tumbuh di batu ya, terkadang langsung ngeranting. Nah seperti itu kalau diibaratkan teori zaman dulu orang membonsai, tidak di ground di los ya. Kalau di ground kita dibutuhkan tetap tahapan teman-teman, atau dangkalan dari alam ya. Terkadang nggak ada, jadi terkadang langsung teman-teman itu pohon itu besar ya, seperti ini besar, teman-teman ingin ngerdilkan kan teman-teman potong, pasti teman-teman pendekkan. Nah, itu sudah salah satu awal pertama tahapan. Nanti pengerjaan cabang sampai los ya, teman-teman los besarkan, potong lagi, itu kan juga sudah tahapan lagi kedua. Terus berikutnya sampai proporsi kebesaran, kelebaran, kepanjangan ini ketinggian serasi. Ranting-ranting yang di dalam ini kalau nggak terpakai kita buangi teman-teman ya. Untuk membuka ruang juga biar tidak gerombol seperti taman teman-teman nanti ya. Di setiap cabang membawa anak cabang, ranting dan anak ranting. Jadi kita tata arahnya cabang, anak cabang, terus baru ranting ya. Nah ini teman-teman sekarang sudah selesai kita rapikan ya. Jadi seperti ini, nggak saya potong, saya arahkan aja. Nanti bisa jadi generasi yang ini teman-teman. Ini kan jarak anak cabangnya kan jauh ya. Nanti kalau ini bisa sampai sini. Ini juga menyilang kan, kita lihat kayak enak. Nanti bisa generasi pakai ini. Jadi ya bertahap, kayak ini kurang panjang sedikit tuh. Nah ini juga yang bagian sini, ini yang dipanjangkan nanti ya. Nah, cabang, alur cabang itu ini. Ini ada gerombolan lagi ya. Soalnya pohon ini kalau kita lihat dia ke sini, pohon ini balik lagi ke kanan ya. Jadi habisnya pohon ini ujungnya ke kanan.
Jadi dominan yang panjang nanti ke arah kanan teman-teman ya. Nah, ini nanti masih perlu banyak tajuk-tajuk ya, atau gerombolan-gerombolan seperti semi mahkota seperti ini kan belum ada apa-apanya. Ini juga kurang panjang. Nanti akan kita pilih lagi teman-teman, soalnya ini pengarahan awal setelah pengepresan kemarin ya teman-teman ya. Jadi nanti ada pembukaan lagi lah, penataan lagi. Ini penataan awal, pengarahan awal setelah tahap pengepresan kemarin ya. Jadi pohon ini nanti condong dominan panjang ke sini teman-teman, nggak apa-apa. Jadi masuk akal juga ya, sah-sah saja. Soalnya kita lihat gerak dasar balik ke sini. Nah, ini kita lihat ruang-ruang dimensi, kedalaman dimensinya juga sudah enak teman-teman ya. Nah, ini nanti mungkin ini ada generasi berikutnya teman-teman ya. Jadi nggak saya potong dulu, saya biarkan dulu lah. Ruang-ruang kedalaman dimensinya juga sudah enak. Nah, itu di bawah sana bisa kita lihat ya. Nanti kita arahkan lagi. Setelah ini nanti kita arahkan lagi teman-teman. Ini baru awal setelah pengepresan ya. Untuk mahkotanya sudah rimbun, memang ini dulu barang ini sudah rimbun teman-teman, tapi banyak kenal lagi yang ngepres. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Nanti ini yang panjang. Untuk sementara yang masih tumpuk-tumpuk seperti ini saya biarkan dulu teman-teman. Nanti ada generasinya. Nanti kita bukai lagi lah ruang-ruangnya ya. Yang penting ini penataan awal setelah kita press.